Oke, menarik ya. Jadi ternyata kita mendalami pemikiran-pemikiran para ahli bahasa ini, khususnya ahli bahasa, filsafat bahasa ini, menambah banyak pengalaman dan pengetahuan kita ya. Bagaimana sesungguhnya bahasa yang kita tuturkan selama ini sesederhana itu, tetapi ternyata butuh pengkajian yang sangat mendalam. Gitu. Bahasa yang dipahami dan bahasa yang dimengerti itu terkadang bisa menjadi maknanya tuh dirubah atau dikhawatirkan dirubah. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh mitologi di dalamnya. Kalian pernah nggak mendengar ada orang sakit-sakitan dengan diganti kemudian namanya oleh orang tua? Ada kan? Itu tidak hanya di Jawa, di Sumatera juga ada seperti itu. Jadi ternyata sama, saya juga kaget. Wah, ini saya lihat signifikansi mitos ini dalam teorinya Roland Barthes. Supaya dia sehat itu diganti nama Selamat kalau di Jawa kan? Ya nggak? Nggak usah jauh-jauh lah saya mencarikan contoh. Kalian tahu nggak bus yang sering kecelakaan? Sopirnya ya, menurut saya bukan mobilnya sebenarnya, drivernya kan. Ya, jadi sopirnya emang double nyawanya kelihatan. Jadi nggak pernah takutnya. Saya emang pernah nyoba sekali naik itu, betul itu dari Surabaya ke sini itu dulu waktu masih kereta api nggak sebagus sekarang ya. Dulu ekonomi itu kan itu memang wah luar biasa itu. Jadi kalau dia sudah lewat memang di depan orang harus ngalah, wajib hukumnya ngalah. Kalau yang normal itu waras sudah, sehingga diganti namanya sekarang. Itu logis sebenarnya, ini namanya nggak cocok. Menurut saya bukan itu yang dirubah itu. Panggil sopirnya itu, halo mau kerja nggak gitu kan? Jangan nginjak gas aja, rem juga diingat gitu kan? Iya nggak? Nyatanya tetap masih kok, tetap kecelakaan. Ya karena ya ugal-ugalan itu kan ya justru ya kita bisa bayangkan ya, bus itu kan besar ya. Nah, dia zigzag di jalan, motong orang sana sini, dan jalan itu diambil aja sama dia kan untuk yang dari lawan di depan itu, dan belok itu tikungan tuh bagi mereka bukan hambatan untuk memotong gitu, ya kan? Nah, lalu kita percaya itu ya, ini dari segi bahasa nggak cocok, ini namanya sumber dari Kencono, ganti menjadi sumber selamat ya, walaupun faktanya ini jadi bermain sini logika sesungguhnya ya. Nah jadi strukturalis logis itu ini kalau kita gunakan dengan pandangan De Saussure, itu memang terlihat. Baik, nah kalau kita melihat, saya tidak perlu menjelaskan signifikan, lang, kemudian sinkronik dan ya itu menurut saya kalian sudah bisa lah memahami. Pahami saja terminologinya ya, itu untuk memudahkan seperti itu. Tapi yang menarik diskusi kita ini menurut saya qawam tadi. Jadi di situ, saya spidol sama enggak ya? Oh, saya harus menulis ini kalau gini nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Ar-rijalu qawwamuna ya. Ya. Kalau kita memakai tafsir, memang banyak artinya di sini kan. Ada yang mengartikan apa yang umum pemimpin ya. Ada yang lain enggak selain ini? Apa tadi yang kalian sebut tadi itu selain pemimpin? Benteng, oke, qawam ya, benteng. Ya, walaupun benteng bahasa Arab juga ada junnah ya. Pelindung, betul. Ini yang umum dipakai. Tetapi ada makna yang dibalik ini yang orang jarang memakai dan menggunakan. Ini sebenarnya peran. Jadi ar-rijal di sini, makanya rijal itu jangan dipahami pokoknya rijal laki-laki. Asal kata rijal itu kan banyak kan. Dia bisa menjadi kaki ya. Ya kan? Rijlun kan? Kalau rijal dia menjadi laki-laki, jadi kalau dia menjadi rijlun dia menjadi kaki. Dari asal bahasa Arab itu begitu bagusnya. Jadi dari satu kata itu bisa khalaq itu kan bisa bermakna akhlak ya kan? Bisa bermakna khaliq, bisa menjadi makhluk gitu dari asal khalaq fi'il madhi itu. Yang kurang dipahami oleh orang selama ini dan ahli tafsir termasuk ini sebenarnya peran.
Jadi mau dia laki-laki, karena rijal itu tidak harus laki-laki kata dia, yang berperan. Maksudnya begitu loh, walau makna di sini laki-laki. Misalnya contohnya apa? Ketika di rumah itu yang bekerja perempuan, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Dan karuf gitu ya. Kalau pakai pacaran rasanya nggak enak gitu ya. Ya, nggak bakal mikir. Saya kira calon saya waktu itu nggak pernah mikir, tapi bisa jadi apa gitu kan. Dan ternyata karir kita beda-beda kan. Ada yang perempuan itu melejit gitu kan, ada yang tidak. Tapi menurut saya ketika misalnya yang berperan itu perempuan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan Nabi sudah mencontohkan itu. Iya kan? Sayyidah Khadijah itu kurang kaya apa dia? Orang kaya di Mekah loh, orang kaya gitu loh. Hartawati, ya, bukan hartawan. Saya enggak mau nyebutnya hartawan kan. Kalau Utsman oke lah hartawan, kaya raya loh. Yang walaupun sejarawan tidak menyebut berapa total kekayaan dia itu. Nah, iya kan? Sepertiga dari wilayah Mekah. Anda bayangkan kalau misalnya Jogja ini bagi 3, sepertiganya punya dia gitu loh. Kan kaya itu kan. Kos saya waktu betul di Jogja itu 100.000 setahun. 100.000. Jangan 1 bulan. Kemahalan itu. Setahun. Itu asli. Saya kos dulu, padahal itu saya di kota loh istilahnya. Saya nggak jauh-jauh kok. Demangan sini loh. Jadi saya ini kos di Demangan ini. Jadi hotel apa itu Safir itu ke utara itu kan, kampungnya Demangan itu. 100.000 masa itu, walaupun naik sedikit, naik juga 25 gitu. Ya. Nah, kembali ke tadi, itu sebenarnya soal peran. Jadi kalau misalnya Anda lebih kaya misalnya yang perempuan, ya kalian malah tahu besok bisa kayak gitu lebih hebat dari kalian, fungsikan saja peran kalian itu. Tetap perempuan, tetapi ternyata yang menafkahi adalah perempuannya. Posisi kalian sebagai istri itu tetap berjalan seperti adanya seorang istri, tapi yang berperan menafkahi itu tidak ada masalah perempuan. Yang menjadi masalah adalah ketika kaum itu digeret ke dunia politik. Itu masalah. Nggak boleh ini. Siapa yang merubah kata rijal itu menjadi nisa gitu kan? An-nisa'u qawwam 'ala rijal gitu kan. Itu nggak boleh itu katanya kan. Ya, padahal sebenarnya kalau dalam Islam itu sudah digambarkan itu kan. Siti Aisyah itu dia pemimpin perang Jamal kan. Perang Onta itu, dan dia jenderal lapangan waktu itu. Nggak ada masalah itu kan. Tapi ketika misalnya di negara Islam, nah isu-isu seperti itu di dunia politik itu digoreng kan, biasanya kan. Dan kadang-kadang ilmuwan tidak bisa berperan banyak dalam hal ini. Padahal kalau misalnya, kalau orang nanya ke saya gimana Pak pemimpin itu seandainya perempuan, tidak apa-apa. Walaupun pemimpin yang dimaksud dalam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini dalam hal tertentu dikaitkan dengan ibadah, ya. Jadi sholat sampai kapanpun, kalau jamaahnya ada laki perempuan, maka imamnya tetap laki-laki. Nah, ini tidak bisa dirubah. Sama halnya tidak bisa dirubahnya laki-laki dan perempuan soal hamil dan tidak hamil. Ini apakah sampai di sini? Enggak. Karena ini latar belakang. Nah, makanya kita dalam tafsir itu kan asbabul nuzulnya ayat ini. Kenapa? Di masyarakat Arab itu sangat patriarkis sekali, ya. Kenapa? Anak itu yang akan dilahirkan, yang lahir dan dibiarkan mereka hidup itu adalah anak kalau lahir laki-laki. Sementara kalau anak perempuan itu dibunuh kalau lahir perempuan. Inilah misi Nabi itu, menghilangkan itu. Karena berkaitan dengan mitos. Jawaban untuk tadi juga, Mas. Karena laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah. Siapa yang mengatakan perempuan lemah sekarang itu? Ya kan? Makanya kalau orang-orang dulu, saya katakan, saya bukan feminis ya, saya perempuan dulu anaknya banyak. 10 tuh biasa kan punya anak. Masak nasi yang harus dijaga tungkunya. Kalau enggak jadi intip nanti. Sambil gendong anak. Saya tanya orang-orang tua-tua dulu pakai pembantu enggak mereka? Masaknya mereka modern seperti sekarang enggak? Jelas tidak kan.
tapi mereka nggak pernah mengeluh dan bisa membesarkan anaknya banyak. Sekarang, nah ini untuk kita lah ya. Saya bukan mengkritik istri saya. Mak saya dulu begini, nggak bisa saya ngatain gitu. Anak cuma 2, gitu kan. Pria banyak yang masak sekarang gitu. Saya masak di rumah, tuh masak air. Ya kan? Padahal nasi tinggal cetek aja. Sekarang biasa kan, bapak-bapak dulu, bapak saya ingat betul saya itu kopi itu selalu dibikin oleh ibu saya pagi itu. Teh kalau nggak kopi itu otomatis. Saya sekarang nggak bisa berharap seperti itu. Saya cuma nanya kopinya di mana, gitu loh, taruh di mana, gitu kan. Soal mitologi itu ada dalam kehidupan kita. Perempuan urusan dapur, kalian perempuan rubah itu, kalian bisa merubah. Ini yang laki-laki jangan marah sama saya ya. Pak Taufik belajar pengalaman ini, udah, gitu loh. Karena ini masalah qawwam, ini peran. Kalau laki-laki bisa bikin kopi sendiri, ngapain dadak nyuruh istrinya bikin kopi? Ya nggak? Nah, cuma kadang-kadang ada orang, wah bapak saya dulu kopinya tiap pagi dibikin oleh istrinya, oleh ibu saya. Kalau sekarang saya harus praktekkan ini. Saya melihat pandangan Barth sangat cocok untuk melihat ini, bahwa ada pesan-pesan yang terdapat dalam pandangan masyarakat yang menjelaskan tanda ingin menjaga nasab. Itu jawabannya. Kan kita bermanfaat, kan Barth menjelaskan kepada kita kan. Tapi saya jangan kalian jangan sampai salah tetap ya. Maksud saya satu, banyak yang salah menjelaskan antara petanda dan penanda. Sebenarnya itu harus udah clear gitu ya. Sehingga kalau ada misalnya kita melihat di dalam bahasa Arab, khususnya dalam bahasa Al-Quran, pemaknaan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan keinginan orang yang memaknainya, itu sangat wajar. Saya sering katakan tuh masalah jilbab itu kan, Quran itu multi interpretasi. Kita tinggal menyesuaikan mana sesungguhnya yang tepat kita memaknai ini. Ya. Kalau misalnya kita memaknai peran, saya lebih paling setuju saya memaknai peran. Karena ini masalah qawwam di situ kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau kita bawa ke ruang sosial, itu maknanya jadi lain. Ya. Nah, ruang sosial ini digeret ke dunia politik. Maka kalau kita bicara dengan politik, artikan ini peran. Ini dikaitkan dengan hubungan ahwal syahsiyah, hukum keluarga, itu hukum peran. Jadi kalian besok perempuan nggak boleh kalian menyalahkan suami-suami kalian. Mas kok kamu nggak bisa jadi qawwam toh, gitu kan? Ya, itu banyak loh yang terjadi di UIN aja banyak itu. Ya, jadi saya nggak perlu ghibah dosa, kurang dosa saya, pahala saya. Cari aja itu, melejit lah istrinya, saya orang biasa. Karena memang berat loh, ini pengalaman buat kalian ya. Kemudian masalah takwil tadi mas, ini menjawabnya juga harus pakai teori kita menjawab. Jadi kalau kita bicara tentang semiotik, ya, lalu kita bicara tentang takwil, ya, ini penjelasan teori tadi sudah dijelaskan oleh kawan Anda ya. Kita menjawabnya mudah saja. Kalau semiotik, ini pendekatannya filosofis. Kalau takwil, apa pendekatannya? Teologis. Jadi jangan dikacaukan. Kalau kita bicara tentang semiotik, ini sangat filosofis, dan filsafat itu, konsep yang kita guna dalam filsafat itu, sudah pahami, relatif. Kenapa? Memakai akal kan, logika kan. Ilmunya itu hanya yang berkaitan dengan ilmu falsafah gitu. Tetapi ketika kalian bicara takwil ini, yang di dalamnya itu yang kita takwil itu apa biasanya? Al-Quran misalnya ya. Atau misalnya dalam kehidupan kita sehari, seperti halnya tadi takwilnya Nabi Yusuf tadi, tentang apa tadi? Ya, paceklik itu kan. Dia mencoba mengambil makna yang tersembunyi dari mimpi ya. Dia menakwilkan, tapi ada tanda di sana. Apa tandanya? Bahwa Tuhan memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa apa yang akan terjadi akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Satu. Yang kedua, bahwa kalau saya mengatakan ini teologis, yang mimpi itu siapa? Raja kan? Yang menakwil itu siapa? Yang menakwil itu nabi, bukan orang biasa.
Kalau yang menakwil itu adalah nabi, tentu tidak mungkin salah. Sementara kalau kita memahami tanda, menjelaskan sesuatu tanda itu kita mengalami kekeliruan atau meaning gitu, misinformation, misalnya informasi kita keliru, itu kita biasa mobil sabar tidak apa-apa, tidak dosa kita. Ya, kecuali konsep kita misalnya jauh ya, misalnya menyekutukan Tuhan, menyerupai Tuhan, mujassim gitu misalnya kan, itu jelas karena sudah jauh dari dari ajaran agama kita. Sehingga kalau kita memahami takwil dalam kerangka ini, saya membedakannya begitu. Jadi kalau dilanjutkan lagi ini penjelasannya ini, ya, kalau misalnya semiotik itu antroposentris, ya, antroposentris, ya. Sementara ini adalah teosentris. Nah, ini ketemunya nanti itu. Jadi kalau ini kan antropo itu kan manusia ya, kita dengan kemampuan kita menjelaskannya. Ini nabi. Sebenarnya kalau kita Muhammad Al-Quran ya, Nabi Yusuf kan dia tidak menerima ini ya suhuf. Kemudian dari apa yang dia terima itu langsung dari Tuhan, sehingga sangat bersifat teologis. Apa yang dia maknai seperti itu oleh Nabi Yusuf ahli takwil. Itu kan mukjizatnya kan? Mukjizatnya Nabi Yusuf bisa menakwil mimpi gitu kan. Apa itu dua tahap ya signifikasi itu? Yang pertama itu adalah tadi sudah jelas sebenarnya, hubungan petanda dan penanda dalam bentuk nyata. Bagaimana hubungan bentuk nyata petanda dan penanda itu? Ya itu bisa kita lihat dalam makna denotasi. Denotasi itu kan makna asli. Jadi misalnya kita tadi sudah diceritakan Latifah, kalau tadi contohnya apa tadi itu? Ayam apa tadi? Buaya. Buaya. Betul itu ya. Bahwa kalau kita lihat buaya yang asli, yang dimaksudnya buaya asli gitu ya. Setia. Kalau buaya asli mau di darat, mau di setia gitu. Jangan khawatir. Karena sebenarnya buaya itu bukan hewan air loh sebenarnya. Dia bisa di dua alam kan, dia amfibi dia kan. Memang setia. Tapi kok saya berpikir kok ada orang meneliti gitu ya. Buaya sesetia itu, kalau banyak sebenarnya hewan seperti itu. Merpati itu setia. Ya kan? Karena orang mendengar buaya itu kan ngeri gitu kan. Buaya setia, tapi ternyata di balik seremnya buaya itu dia adalah makhluk Tuhan yang setia. Sama halnya monyet juga gitu, dia dengan pasangan yang sama. Ya. Kemudian merpati juga seperti itu. Cuma orang Betawi kan menangkap itu gitu loh. Buaya asli. Makanya simbolnya bukan orang kan. Roti buaya itu roti yang memang gambarnya gambar buaya gitu loh. Jadi denotasinya buaya asli. Jadi jangan. Nah, lalu mereka konotasikan dengan simbol roti karena dan itu pun disimbolkan dalam pernikahan kan. Ya. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu yang dibutuhkan denotasi itu ya kesetiaan yang sesungguhnya gitu. Kan itu yang berat kan. Tantangan orang menikah itu kan begitu ya. Karena untuk setia itu kan banyak orang kan. Ya, lalu yang kedua itu mitos. Mitos itu sekarang sampai kapanpun mitos itu nggak pernah akan hilang. Kenapa? Karena benturan pertama antara filsafat dan mitos itu sudah ada. Jadi awal bumi ini terjadi ini pemikiran manusia itu adalah pertarungan antara mitos dan logos. Ya. Kenapa mitos ini bisa menjelaskan? Coba ada orang termasuk kita seperti tadi lah. Ibu saya bilang kalau kamu pergi ke kebun, kamu melihat cakar harimau di pohon karet gitu ya, kamu jangan lewat di situ. Dan sangat percaya. Tapi saya baru berpikir sekarang ketika saya belajar The Source. Kenapa saya belajar? Karena itu tanda. Kenapa itu tanda? Petanda, ya. Kalau ada cakar harimau, mak saya yang melarang saya lewat di sana. Berarti di situ ada apa? Ada harimau. Itu kan membuktikan kan? Itu kan petanda. Maka kalau kita ingin selamat, jangan lewat di sana. Jangan-jangan itu rute dia. Dan sekarang saya juga tahu ketika saya sering menonton Wild Animal. Ya, kalau kalian melihat bahwa singa, harimau itu menandai daerahnya. Ya, dengan urinnya.
Singa saya simbol urin ya, mulai kencing ya, urin kan manusia ya. Itu ditandai seperti itu sehingga singa-singa lain nggak akan berani. Dan macan di Sumatera kan ada harimau ya Mas ya, sampai Aceh itu ada. Dari Lampung tuh sampai ke Aceh itu ada harimau. Jawabannya saya. Jadi kalau antara mitos dan logos bersaing hingga hari ini dan sampai kapanpun, itu nggak bakal bisa hilang. Orang masih membangun jembatan, kurang saintis apa orang jembatan itu. Yang membangun jembatan itu kan insinyur kan. Insinyur itu mata pelajaran mereka itu dulu IPA atau IPS mereka itu. IPA kan. Berarti kan sangat logos banget kan. Tapi tetap harus pakai apa? Pakai tumbal, pakai sajen. Dimanapun itu ada itu. Nggak ada sains dan mitos itu sebenarnya saling beriringan. Ya. Jadi kalau sudah dibikin itu rasanya tenang. Udah ditaruh kepala kerbau, sudah aman gitu. Jawabannya di situ gitu loh ya. Nah, maka kalau misalnya ada pesan yang ingin disampaikan dari mitos itu, sesuatu itu bisa dinyatakan aman ketika kita sudah melakukan itu, walaupun sains sudah menyatakan benar. Nggak ada orang yang berani hingga saat ini pakai baju hijau ke pantai selatan. Karena ada yang berani. Saya orang rasional, bisa nggak? Kenapa? Nggak mau saya ditegur oleh orang. Karena saya pernah pakai baju hijau, kaos hijau, saya ditegur, Mas, Mbok jangan pakai baju hijau, gitu. Jangan ke pantai Parangtritis. Padahal kalau logika saya nggak berenang kok, kata saya. Kan bisa kan jawaban saya. Kalau pakai logika saya, jangankan saya pakai baju putih, baju apapun, kalau saya berenang dan saya tidak bisa berenang atau baru belajar berenang, mati nggak kira-kira? Mati. Kenapa? Karena saya melawan sunnatullah. Tapi kalau saya memakai baju hijau, saya nggak ada melawan sunnatullah. Tapi mitos yang terjadi di masyarakat dan itu diikuti oleh orang-orang itu. Makanya tradisi sedekah laut itu orang beragama atau bukan yang melaksanakannya? Beragama kan? Tapi kok masih ada? Mau di pantai Pantura ini dari timur sampai ke barat sedekah laut itu ada. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat hubungan petanda dan mitos dalam teorinya Roland Barthes ini, maka terlihat ke dalam kehidupan nyata kita bahwa petanda dan penanda itu memang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, yang ingin saya kasih poin kepada kalian bahwa dengan ilmu semiotik ini, kalian khususnya di bidang tafsir sangat terbantukan sekali. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya tulisan Arabnya yang penuh tanda, tetapi makna-maknanya dalam Al-Quran itu banyak diberikan dengan kata-kata bahasa filsafatnya, bahasa metaforis gitu kan. Dan menjelaskannya itu dengan ilmu. Apa sebenarnya makna di balik itu? Apa makna yang dimaksud di belakang itu? Disinilah kita menggunakan ilmu semiotik. Saya memahaminya seperti itu ya. Khususnya kalian yang mendalami ilmu tafsir. Mungkin sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Kalian yang luar-luar mungkin yang perlu apalagi Mulyazir kan? Iya Pak, betul Pak. Mantap jawabannya iya Pak. Karena dia dari Sabang sampai Merauke. Baik, kita tutup dengan hamdalah.